Kalau misalnya di luar dari grafik tersebut, maka itu artinya tidak baik pertumbuhannya. Tuh, memegang rekor ya, speech delay, keterlambatan bicara, itu yang paling banyak. Lagi yang aplikasi sekarang ini, ada aplikasi Primaku namanya. Jadi bisa di-download di gadget masing-masing. Itu dari Kemenkes juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa dimanapun berada. Senang sekali hari ini saya Dea Rizky Amalia dapat membersamai Sobat Sifa dalam program Health Journal Tour edisi Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak dalam memperingati Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2024. Tentunya hari ini saya tidak akan sendiri, akan ditemani bersama narasumber kita yang tentunya informatif dan edukatif di bidangnya. Itu ada Dr. Mimi Marleni, subspesialis tumbuh kembang pediatri sosial. Mungkin Dr. Mimi bisa memperkenalkan diri kepada Sobat Sifa yang ada di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa, saya Dr. Mimi Marleni, spesialis anak, subspesialis tumbuh kembang pediatri sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Sobat Sifa yang ada di rumah, tentunya kita mengetahui setiap 23 Juli itu diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Nah, setiap tahunnya itu memiliki tema yang berbeda-beda. Tahun ini yaitu Anak Terlindungi Indonesia Maju. Nah, terlindungi di sini yaitu berbagai faktor. Tentu saja dari salah satu faktornya adalah faktor kesehatan. Nah, karena menciptakan generasi emas, salah satunya penerus bangsa, kita membutuhkan anak-anak yang sehat tumbuh kembangnya. Untuk penjelasan tumbuh kembang anak selanjutnya akan dijelaskan bersama Dr. Mimi. Baik, Dokter Mimi, bisa dijelaskan kepada Sobat Sifa apa sih itu sebenarnya dok tumbuh kembang anak? Baik, jadi pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler. Jadi ukuran fisik itu akan berubah, akan bertambah sebagian ataupun seluruhnya. Dan ini bisa diukur dengan satuan panjang dan berat. Misalnya panjang badan, tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Kemudian untuk perkembangan, kalau perkembangan ini bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Jadi dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, kemudian bicara dan bahasa, juga sosialisasi dan kemandirian. Oke, mungkin itu tadi penjelasan dari tumbuh kembang anak. Nah, jadi bagaimana sih dok ciri-ciri dari anak yang memiliki tumbuh kembang yang baik? Itu gimana dok? Oke, jadi kalau satu-satu ya kita pertumbuhan dulu. Jadi pertumbuhan ini kan akan bisa dinilai melihat nanti apakah berat badan anak ini atau tinggi badannya, lingkar kepala akan terlihat di grafik itu. Apakah sesuai dengan usianya atau tidak? Karena nanti ada arah grafiknya, trennya. Apakah dia mengikuti atau tidak. Kalau misalnya di luar dari grafik tersebut, maka itu artinya tidak baik pertumbuhannya. Tuh. Kemudian kalau untuk perkembangan, itu juga kita punya milestone atau tahapan-tahapan perkembangan sesuai dengan usianya. Misalnya anak usia 3 bulan, dia sudah harus bisa miring-miring sendiri, harus bisa tengkurap sendiri gitu ya. Kemudian sudah mulai ada suara ua, kemudian respon, bisa senyum gitu. Jadi yang bisa dilihat berdasarkan milestone-nya. Bila seorang anak ini sudah perkembangannya sesuai dengan milestone-nya itu, artinya itu anaknya tumbuh dengan baik dan sehat. Gitu. Oke, jadi itu ada acuannya dok ya? Ada tumbuh acuannya. dan kembang ada. Kalau tumbuh bisa diukur, ternyata perkembangan juga bisa diukur. Ada grafiknya, ada milestone itu tahapan-tahapannya. Ada. Oke. Nah, tumbuh kembang anak itu sendiri. Jadi kalau tumbuh kembang anak ini faktornya memang bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Nah, faktor intrinsik ini dari dalam anak itu sendiri, misalnya genetiknya, rasnya, kulit, ya, kemudian juga keluarga, ada kecenderungan misalnya keluarganya bertubuh tinggi, kurus, gitu ya. Kemudian juga jenis kelamin. Jadi kalau jenis kelamin misalnya untuk fungsi reproduksi anak perempuan ini lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki. Kemudian juga dari usia nanti pada saat prenatal dengan masa remaja itu akan lebih cepat untuk pertumbuhannya dibandingkan dengan pada masa yang lain gitu, ya.
Jadi kalau untuk faktor eksternal ini kita bisa bedakan pada saat masih dalam kandungan. Jadi pra-persalinan ya. Jadi bagaimana gizi ibu sebelum hamil, bagaimana dia mempersiapkan kehamilannya, kemudian ada tidak terpapar dengan toksin ya, radiasi, kemudian juga adakah infeksi pada waktu kehamilan gitu. Kemudian yang kedua, pada saat persalinan ada tidaknya misalnya asfiksia, kemudian trauma kepala, itu juga mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, setelah persalinan itu, nah bagaimana gizi ibunya, bagaimana gizi si bayi ya, karena kan ibunya harus memberikan ASI, dan bagaimana MPASI-nya nanti, terus psikologi ibu, kemudian juga sosioekonomi, pola asuh, dan yang penting juga stimulasi, itu yang paling penting, apakah diberikan secara dini dan sesuai efektif sesuai usianya atau tidak. Itu yang kira-kira memang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jadi ada dua faktor, intrinsik dan ekstrinsik, dok ya. Kalau intrinsik mungkin tadi dokter sudah menyebutkan dari gen, ras, Kalau eksternal itu dari salah satunya tadi stimulasi dan parenting mungkin dok ya. Kalau sekarang asuh, Sobat Siva mungkin mengenalnya dengan parenting, karena sekarang kan zaman semakin maju ya dok, seperti yang kita ketahui. Jadi banyak sekali sekarang alhamdulillahnya Sobat Siva yang ada di rumah, netizen ini dok, yang sudah mengenali cara-cara parenting gitu. Oke. Nah jadi dokter tadi udah menyinggung tentang tahapan milestone tumbuh kembang anak. Nah bisa dijelaskan dok mungkin lebih rinci lagi nih milestone tahapan tumbuh kembang anak itu? Iya, jadi kalau milestone berarti sesuai dengan usianya, memang itu tadi yang saya bilang, anak ini kan sebenarnya kita lihat dulu, anak itu kan sebenarnya dari masa konsepsi sampai usia 18 tahun. Nah ini jadi masa konsepsi, kemudian masa infant atau bayi, lahir sampai usia 12 bulan, kemudian anak dini, kemudian juga remaja dini nanti sampai usia 18 tahun. Nah ini tahap-tahapannya itu sesuai milestone tadi, jadi per bulan tuh beda-beda. Misal untuk usia 9 bulan anaknya sudah bisa mulai berdiri dengan dibantu ya, kemudian sudah mulai babbling, sudah mulai bababat, papa, satu suku kata gitu. Jadi tetap harus mengacu pada milestone tahapan perkembangan anak. Iya, kalau milestone itu tadi dari konsepsi itu artinya dari dalam kandungan ya? Iya, betul. Dari dalam kandungan itu bisa dicek ya melalui USG gitu ya, bagaimana pertumbuhannya, beratnya gitu. Kalau misalnya sedang masa pertumbuhan setelah lahir bisa dicek melalui posyandu mungkin dok ya? Iya, posyandu. Kalau untuk remaja sendiri dok, itu tahapannya gimana dok? Kalau remaja itu termasuk anak-anak dong? Remaja masih termasuk anak. Jadi remaja itu memang ada 3, dia remaja dini, kemudian remaja menengah, dan remaja akhir. Jadi menjelang dewasa. Itu jadi remaja itu memang masih masuk di anak. Nah itu ada acuannya juga nggak dok kalau untuk remaja sendiri? Kalau bayi tadi kan ada grafiknya, lingkar kepala. Ada grafiknya, tetap ada. Grafik pertumbuhan kita pakai yang CDC. Kemudian milestone-nya tetap ada juga apa aja. Misalnya kalau remaja ini sudah mulai interaksi dengan teman-temannya gitu ya, mulai ada rasa persaingan misalnya ya, mulai ada rasa ingin diperhatikan gitu ya, masih banyak. Mungkin untuk melihat tumbuh kembang anak ini biasanya itu masyarakat awam atau pasien itu memeriksakan anaknya itu sedini mungkin ya dok? Iya betul. Mungkin dalam kandungan atau dari pas ketika lahir bayi ya dok ya? Nah kemudian dok, bagaimana nih cara kita melakukan pemantauan tumbuh kembang anak ini, mungkin bisa menjadi informasi untuk orang tua yang ada di rumah? Ya berarti baik, jadi kalau untuk pemantauan ini sebenarnya kita tuh punya buku dari Kemenkes ya, buku kesehatan ibu dan anak yang sering kita sebut buku KIA atau buku PINK. Nah biasanya ini dipakai pada waktu kehamilan, jadi kan dia pemantauan di sana. Sedangkan biasanya setelah melahirkan sudah bukunya nggak pernah dipakai lagi. Padahal di situ sudah lengkap sekali. Jadi di situ ada grafik pertumbuhan, ada bagaimana orang tua bisa stimulasi, dan juga ada beberapa pertanyaan untuk deteksi dini oleh orang tua. Nah, jadi orang tua nanti bisa mendeteksi dini secara mandiri. Oh, ternyata usia 3 bulan anaknya belum bisa miring nih. Oh, nah, kalau sudah ada satu aja yang belum bisa, ini kita curigai adanya keterlambatan, harus segera dikonsultasikan ke ahlinya.
gitu. Kemudian bisa juga kalau itu buku, kalau ada lagi yang aplikasi sekarang ini, ada aplikasi Primaku namanya. Jadi bisa di-download di gadget masing-masing. Itu dari Kemenkes juga? Iya betul, dari Primaku. IDAI ya. Dari IDAI ya. Jadi di situ juga ada tuh grafiknya ada, tinggal kita masukkan aja berat badan, tinggi badan setiap bulannya. Nanti bisa dilihat grafiknya langsung otomatis keluar. Kemudian juga ada stimulasi di situ. Jadi silakan mau pilih yang buku pink boleh, mau yang pakai aplikasi silakan. Berarti memang benar-benar harus dilihat ya dok, buku itu bukan hanya pas posyandu baru dibuka, benar-benar harus dibaca ya dok. Harus dibaca dan grafiknya juga diisi supaya kita tahu tren pertumbuhannya bagus atau tidak. Di era digital sekarang ternyata Sobat Siva udah ada namanya aplikasinya dok ya. Iya. Itu menyerupai buku Kia itu ya dok ya? Hampir-hampir mirip. Hampir mirip. Jadi kita bisa memasukkan data-data si anak setiap bulannya, nanti akan keluar grafiknya. Kemudian nanti ada juga checklistnya sekarang ini usianya sekarang ini dia sudah bisa apa aja. Nanti dicontek. Kalau misalnya ada yang tidak bisa nanti akan keluar. Oh ini ternyata kemungkinan keterlambatan. Udah jadi berarti lebih efektif ya dok kalau misalnya pakai aplikasi, jadi bisa keluar langsung. Untuk ibu dan bapak muda yang ada di rumah, Sobat Siva, jangan lupa untuk yang memiliki anak, yang mungkin akan memiliki anak, bisa di-download Primaku namanya ya dok. Jadi lebih memudahkan untuk kita melihat tumbuh kembang anak itu sendiri. Jadi gini dok, sekarang itu kan mungkin banyak orang tua yang sudah mulai aware ya sekarang dok ya tentang tumbuh kembang anak sendiri. Artinya sekarang mungkin jumlah pasien mungkin meningkat ya dok, seiring berjalannya waktu. Kalau dulu mungkin orang masih sungkan atau ragu untuk memeriksakan anaknya. Nah, jadi kapan sih dok sebenarnya orang tua itu harus memeriksakan anak terkait deteksi dini tumbuh kembang anak itu sendiri? Ya baik, jadi sebenarnya itu untuk pemantauan itu harus dilakukan per 3 bulan. Jadi dari lahir sejak lahir terus 3 bulan, tiap 3 bulan harus pemantauan. Jadi kalau sudah diketahui dari awal itu intervensinya akan lebih cepat dan hasilnya mungkin akan lebih baik dibandingkan anaknya dibiarkan saja menunggu misalnya 2 tahun, nunggu 2 tahun nanti baru diperiksakan misalnya, itu jauh sekali bedanya. Jadi memang harus per 3 bulan sekali itu orang tua harus pemantauan, memeriksakan anaknya ke ahlinya ya. Kalau posyandu itu tadi dok tiap bulan ya dok? Posyandu tiap bulan. Tapi kalau untuk deteksi dini ini ke DSA langsung ya dok? Iya, ke DSA langsung. Setiap 3 bulan? Iya. Even itu tidak ada keluhan? Tidak ada keluhan, tetap harus? Sampai umur berapa dok? Sampai sebenarnya kalau dari itu ya, dari rekomendasinya sampai 5 tahun. Oh sampai 5 tahun? Iya, sampai 5 tahun. Tapi mungkin tidak setiap 3 bulan. Jadi dia per 6 bulan. Makanya harus lihat grafik itu tadi ya, misalnya betul. Kalau udah sesuai mungkin ya udah, kalau misalnya dilanjutkan sesuai stimulasinya harus segera diperiksakan ya. Betul. Oke. Baik Sobat Siva, sekarang kita tuh harus curiga ya dok sama tumbuh kembang anak, karena semakin lama kita mendeteksinya, semakin lama kita memeriksanya, nanti hasilnya juga bakal ini ya dok, berpengaruh ke depannya. Oke. Nah, untuk di RSUD Siti Fatimah itu sendiri dok, katanya udah ada poli tumbuh kembang anak khusus tumbuh kembang anak. Itu sebenarnya poli apa dok? Bisa dijelaskan, mungkin Sobat Siva belum mengetahui dok? Ya, baik. Jadi poli tumbuh kembang anak ini adalah poli anak yang memang khusus pemantauan tumbuh kembang anak. Jadi kita ada screening, kemudian ada deteksi dini yang bukan screening pertumbuhan saja ya, jadi perkembangan juga. Kemudian apabila memang didapatkan ada yang keterlambatan, akan di pemeriksaan lebih lanjut, akan didapatkan diagnosis. Kalau sudah dapat, akan kita berikan terapi. Terapi juga ada yang terapi farmakologi, ada yang non farmakologi gitu. Kemudian juga setelah terapi tidak lepas begitu aja, tetap harus kontrol. Jadi ada evaluasi, monitoring, paling tidak pada awal-awal itu mungkin 1 bulan sekali. Kemudian kalau sudah membaik, ada perubahan, tiap 3 bulan sekali akan kita evaluasi. Jadi lebih optimal ya dok? Iya. Nah, untuk bedanya poli anak biasa sama tumbuh kembang anak itu gimana dok? Iya, sebenarnya kalau poli tumbuh kembang anak ini memang lebih concern ke pertumbuhan dan perkembangan dan bukan ke kondisi akut.
Jadi kalau poliana memang ke kondisi akut ya, misalnya anaknya ada penyakit, ada batuk pilek, misalnya ada keluhan diare, itu lebih ke memang poliana. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pada waktu pemeriksaan juga dilakukan kan penimbangan, pengukuran tinggi badan, lingkar kepala juga tetap dilakukan. Cuma memang dia lebih spesifik lagi kalau di poli tumbuh kembang. Nah, pelayanannya apa aja dok yang disediakan oleh poli tumbuh kembang anak? Iya, jadi kalau pelayanan itu screening, kita menggunakan untuk pertumbuhan menggunakan grafik WHO sampai usia 5 tahun, kemudian di atas 5 tahun kita gunakan grafik CDC. Nah, kemudian untuk perkembangan kita juga melakukan screening dengan menggunakan Denver 2 test dan juga apabila perlu kita lakukan juga Kaput scale untuk screening bicara dan bahasa. Gitu. Selanjutnya nanti dilihat dari hasilnya. Kalau memang ternyata hasilnya memang menunjukkan ada keterlambatan, akan kita lihat lagi pemeriksaan lebih lanjut, apalagi yang memang berkaitan dengan pemeriksaan pertama. Untuk tren kondisi anak yang banyak ditemui di pasien-pasien dokter itu sekarang tuh apa aja dong yang lagi happening? Iya, jadi kalau yang banyak ditemui sekarang ini ya masih memegang rekor ya, speech delay, keterlambatan bicara, itu yang paling banyak. Paling banyak ya dok. Kalau misalnya kayak autis gitu-gitu dok gimana? Iya, jadi kalau speech delay atau keterlambatan bicara itu kan sebenarnya definisi umum ya. Nanti ada lagi setelah kita periksa kemungkinannya ke arah mana, apakah ke arah autis ataukah ke arah ADHD misalnya, atau mungkin ada gangguan perilaku yang lain, atau memang cuma sekedar gangguan ekspresif ya, mungkin anaknya paham tapi dia belum bisa mengutarakan. Sekarang banyak speech delay. Itu juga dia kemarin sempat baca dok ya, itu dampak dari pandemi juga katanya dok ya? Iya bisa, karena kan selama pandemi kan anak hanya di rumah, kemudian paparan screen time-nya besar sekali, luar biasa. Itu yang salah satu faktor yang menyebabkan itu. Speech delay itu sendiri. Oke, baik dok. Mungkin pertanyaan terakhir dok, bukan pertanyaan ini sebenarnya. Ada yang nggak pesan yang ingin disampaikan kepada sobat Sifa yang ada di rumah terkait tumbuh kembang anak? Boleh dok? Baik, jadi 2 tahun kehidupan dari seorang anak itu sangat menentukan ya untuk kedepannya, karena itu merupakan masa emas, masa sensitif. Jadi diharapkan sobat Sifa semua ayah bunda harus memaksimalkan stimulasi secara dini, secara efektif sesuai dengan usianya. Jika ditemukan curigaan ke arah keterlambatan, maka jangan ditunda-tunda, harus segera konsultasikan ke ahlinya ya, karena akan berdampak ke depannya tidak hanya bicara saja misalnya, tapi keseluruhan, baik bicara, kemandirian, sosialisasi, gerakan ya, jadi sangat berpengaruh pada anaknya nanti. Terima kasih dokter. Nah, baik sobat Sifa yang ada di rumah, tadi kita udah menyinggung tentang tumbuh kembang anak, kemudian kita ketahui sendiri di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sudah ada poli tumbuh kembang anak. Jadi jangan ragukan untuk ayah bunda di rumah, ada kecurigaan mungkin terkait anaknya, cucunya, ponakannya, mungkin bisa direkomendasikan untuk mengunjungi poli tumbuh kembang anak di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Oke, baik, itu tadi obrolan singkat kita bersama Dr. Mimi yang hari ini sudah hadir, yang sangat informatif dan edukatif. Terima kasih narasumber kita hari ini, Dr. Mimi, sudah menyempatkan waktunya untuk mengedukasi dia sendiri dan sobat Sifa yang ada di rumah. Oke, sobat Sifa, anak-anak adalah masa depan kita. Jadi setiap kita itu memiliki kontribusi yang besar untuk mendukung tumbuh kembang anak dari aspek apapun. Salah satunya itu dari aspek kesehatan. Jadi mari bersama kita mewujudkan, mengimplementasikan setiap usaha atau program kesehatan untuk anak, khususnya untuk Indonesia yang lebih maju dan lebih sehat. Terima kasih sobat Sifa telah menyaksikan program Healthy Tour, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti program Healthy Tour di channel YouTube RSUD Siti Fatimah, dan jangan lupa juga untuk ikuti sosial media kami di Instagram RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Saya Dea Rizky Amalia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, we protect.